Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berita hari ini 26 Desember 2021. Ada berita yang sangat menarik dari medcom.id, juga ada di republika.id. Judulnya adalah Biksu India serukan genosida muslim dalam pidato penuh kebencian. Ya, beritanya 24 Desember yang lalu ya. Saya bacakan. Di Haridwar, kota Haridwar, para pemimpin beberapa kelompok sayap kanan yang memiliki hubungan dengan pemerintah India, ya, Partai Bharatiya Janata, partai Hindu fundamentalis, ya, radikal, menyerukan pembersihan etnis minoritas di India. Ya, mereka menyasar 200 juta umat muslim di India. Seruan tersebut disampaikan dalam pertemuan pemuka agama yang berlangsung selama 3 hari di Haridwar, ya, di India Utara. Hal ini diketahui memicu kemarahan luas dan menyerukan tindakan terhadap mereka. Dikutip dari TRT World, konklav pidato kebencian itu diadakan oleh tokoh Hindutva yang kontroversial, yaitu Yati Narsinganan, ya, dari 17 hingga 19 Desember lalu. The Queen melaporkan pada Rabu terdapat banyak pembicara yang menyerukan membunuh minoritas dan menyerang ruang-ruang keagamaan mereka. Boikot ekonomi tidak berhasil, ya, kata mereka. Kelompok Hindu perlu memperbarui diri. Perang hanya terlihat bagus di atas panggung. Pertempuran melawan muslim ini akan dimenangkan oleh mereka yang memiliki senjata lebih baik, kata insinyur yang berubah menjadi pemimpin Narsinganan dalam pertemuan itu. Ya, menurut situs berita Inggris The Wire, pembicara lain, Sekretaris Jenderal Hindu Mahasabha, ya, Majelis Agung Hindu, Satvi Annapura, ya, menyerukan pembunuhan massal terhadap umat Islam. Tidak ada yang mungkin tanpa senjata. Jika kalian ingin melenyapkan populasi muslim, maka bunuhlah mereka. Bersiaplah untuk membunuh dan bersiaplah untuk masuk penjara. Ya, bahkan jika 100 dari kita siap untuk membunuh 20 lak, ya, maksudnya 200 juta dari muslim, maka kita akan melakukannya, menang dan masuk penjara, ya, ujar Annapurna, ya kan? Jadi ini berita yang sangat mengerikan, ya. Di media itu yang diulang-ulang kan ada muslim fundamentalis, muslim radikal ngebom. Padahal tidak ada yang semasif ini, ya kan? ISIS itu banyak yang dibunuh kan memang di Syria ketika kondisi perang. Ya, di India, ya kan, ada isu muslim menyembelih sapi itu dibantai, muslim isu memperkosa orang India dibantai, ya, belasan orang. Itu banyak sekali kejadian seperti itu, dan seruan-seruan ini formal, ya, dilakukan oleh pemimpin agama begitu. Ibaratnya kalau di Indonesia ini diserukan oleh tokoh ormas besar, NU, Muhammadiyah, Persis gitu. Kan tidak pernah, ya, orang Islam seperti itu. Ya, justru orang ISIS itu ya menyeru membunuh orang Islam, kayak orang NU, orang Muhammadiyah itu kan dikafirkan. Tapi ini itu lembaga resmi, ya kan, yang berafiliasi dengan partai resmi, Partai Bharatiya Janata, itu menyerukan pembunuhan terhadap muslim begitu. Dan India ini memang negara yang paling mengerikan, ya, di dalam hubungan toleransi antar umat beragama, sangat mengerikan, ya kan? Intinya mereka menakut-nakuti banyak orang Hindu yang masuk muslim, ya kan? Karena banyak faktor, diantaranya ada orang yang lebih memilih muslim daripada menjadi kasta terendah. Ya, di akun YouTube saya cerita tentang kasta Dalit. Ya, kasta Dalit itu tidak punya masa depan, ya, mereka cuma boleh bekerja untuk hal-hal yang kotor, ya, membersihkan mayit, membersihkan toilet, got, sampah, ya, itu kasta terendah. Bahkan kalau lewat ada orang kasta tinggi, dia harus turun dari kendaraannya, harus menunduk. Itu kan tidak rasional ajarannya. Makanya banyak orang kasta Dalit masuk Islam, karena ketika masuk Islam mereka berubah menjadi nama Islam, nama Dalitnya hilang. Apalagi kalau mereka tinggal di komunitas muslim, ya sama sekali tidak diperlakukan seperti orang Dalit. Ya, mereka akan punya kehidupan yang lebih baik karena tidak dibatasi pekerjaannya hanya untuk hal-hal yang kotor. Ya, nggak cuma muslim sebenarnya, mereka ada yang masuk Kristen, ada yang masuk Buddha begitu. Jadi jangan salahkan ketika banyak orang Hindu yang masuk Islam, ya, karena agamanya sendiri yang harus dipertanyakan begitu. Yang berikutnya, ya, ini masalah sapi, ya, tentu kita menghargai ketika tidak
orang Muslim tidak akan ya menyembelih sapi ya di tengah mayoritas orang Hindu, begitu. Itu prinsip yang diajarkan Wali Songo dulu, ya kan. Tidak menyembelih sapi, cari yang lain ya, kerbau atau kambing, ya kan. Padahal ada komedian India kan menyindir kalian membunuh orang Muslim karena memakan sapi, padahal di sekitar kalian ya di kota-kota di India McD itu pakai daging sapi. Kenapa nggak bunuh orang McD, bunuh orang Amerika? Kan tidak masuk akal. Jadi ini kebencian yang rasional, kebencian yang tidak rasional ya, yang warisan yang sama sekali tidak ada fakta dan datanya. Sampai hari ini kan tidak ada orang Muslim India yang mengangkat senjata ya, memberontak, membunuh orang-orang Hindu, tidak ada begitu. Tapi media nasional internasional kan yang dikutip, yang diulang-ulang kan Islam radikal, Islam garis keras. Intinya yang dituduh Islam, padahal yang melakukan itu ISIS itu bukan representasi Islam. Dia 0,01% dari 2 miliar orang Islam dari sisi jumlah. Dari sisi ajaran juga ajarannya tidak diikuti oleh yang ya 99,99% tidak ada yang mengikuti ajaran ISIS, ya kan. Sedangkan ini yang mengikuti ajaran-ajaran radikal Hindu ini banyak, ini jutaan itu yang ikut itu acara-acara mereka. Demikian pula Buddha di Thailand, ada biksu Wiratu yang pernah dimuat di majalah Time itu, the Buddhist the terror face of the Buddhist, wajah teroris Buddhis, jelas itu. Dia pidato di hadapan ribuan orang Buddha untuk membunuh orang Muslim di Myanmar, yang itu dilakukan genosidanya. Orang Rohingya dibunuh, disembelih, ditembak, yang lainnya tuh kabur ke laut tanpa alat yang memadai, akhirnya banyak yang mati di laut, ya. Ini permasalahan dunia. Jadi Islam yang disalahkan padahal Islam yang jadi korban. Itu tidak adil dan tidak benar, ya kan? Jadi ya seharusnya ya pemerintah Indonesia, ormas-ormas Islam itu mengambil sikap yang paling keras lah, panggil ke dubes India, ya, kita ini orang mayoritas Muslim, ini ada nota protes ya, terhadap sikap dari partai resmi India Bharatiya Janata, dari organisasi Hindu resmi di India yang radikal tadi. Nah, tidak ada ya, biasanya yang demo kan HTI dan FPI, kebetulan sekarang sudah dibubarkan karena dituduh radikal juga. Padahal itu cuma urusan politik karena Ahok kalah, ya kan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut untuk berita selanjutnya.